Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Sarah Azizah, NIM 1814040049 dari Tadris Matematika B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang, akan menjelaskan tentang pembahasan materi struktur aljabar setelah UTS, yang mana pada mata kuliah ini diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Baiklah, adapun pembahasan materi setelah UTS yaitu yang pertama, grup siklis, 2 generator dan sifat grup siklis, grup simetri, homomorfisme dan sifat-sifatnya, isomorfisme, teorema Cayley, reaksi ekivalen, teorema Lagrange, indeks grup, subgrup normal, grup faktor, kernel dari suatu homomorfisme, dan homomorfisme fundamental group. Yang pertama yaitu grup siklis. Definisinya, G adalah grup siklis jika dan hanya jika ada unsur A elemen G sehingga G dibangun oleh A, di mana A elemen dari G disebut sebagai generator dari G. Pertama, G dibangun oleh A, yang mana X elemen G, di mana X adalah A pangkat N, di mana N adalah elemen dari bilangan bulat untuk G grup dengan operasi perkalian. Yang kedua, G dibangun oleh A sama dengan X elemen dari G, di mana X sama dengan N dikali A, di mana N adalah elemen bilangan bulat untuk G grup dengan operasi penjumlahan. Contohnya, G sama dengan I-1 min I1 dengan operasi perkalian merupakan grup siklis. Kita jawab, perhatikan bahwa I pangkat 1 adalah I pangkat 2 sama dengan min 1, I pangkat 3 sama dengan min I pangkat 4 sama dengan 1. Begitu juga dengan 1, min 1, dan min I. Terlihat pada gambar. Sehingga G dibangun oleh I dan dibangun oleh min I. Selanjutnya, generator dan sifat-sifat grup siklik. Pengertian generator. Suatu grup G dikatakan siklik jika ada A elemen G, sehingga A membangun G. Elemen A disebut juga generator untuk G, seperti yang telah dijelaskan tadi. Jadi, G sama dengan A pangkat N, di mana N adalah elemen bilangan bulat yang dibangun oleh A. Contoh, misalkan G adalah min 1, 1 adalah suatu grup terhadap operasi perkalian G dengan operasi bintang. Buktikan bahwa G adalah grup siklis. Kita jawab, G tadi min 1 dan 1. G itu dibangun oleh A. Dibangun oleh A sama dengan A pangkat N, di mana N elemen bilangan bulat. Karena G tadi min 1 dan 1, ambil dari min 1 sama dengan min terhingga sampai min 1 pangkat min 2, min 1 pangkat min 1, min 1 pangkat 0, min 1 pangkat 1, min 1 pangkat 2, sampai dengan seterusnya. Itu juga dengan 1, yaitu 1 pangkat min 2, 1 pangkat min 1, 1 pangkat 0, 1 pangkat 1, 1 pangkat 2, sampai dengan seterusnya yang sama dengan 1. Karena G dibangun oleh min 1, dimana sebenarnya yaitu min 1 dan 1, maka min 1 adalah generator dari G, dan G sama dengan min 1,1 adalah grup siklis. Sifat-sifat grup siklis. Yang pertama, jika G grup siklik berhingga dengan pembangun A, maka pembangun A itu sama dengan E, A, A kuadrat, dan seterusnya sampai A pangkat N kurang 1. Yang kedua, setiap grup siklik merupakan grup komutatif. Yang ketiga, setiap subgrup dari grup siklik adalah siklik. Yang keempat, grup G dikatakan siklik asalkan G dibangun oleh A untuk suatu anggota A dalam G, yaitu G
sama dengan A pangkat N, di mana N adalah elemen bilangan bulat, berarti G dibangun oleh A. Contohnya, misalkan diberikan grup bilangan bulat 10 terhadap operasi penjumlahan, jelas bahwa bilangan bulat 10 grup siklik karena terdapat 1 dan 3 sebagai pembangun dari bilangan bulat 10. Subgrup dari bilangan bulat 10 adalah 0, 5, 0, 2, 4, 6, 8, dan bilangan bulat 10 subgrup 0, 5 merupakan subgrup siklik yang dibangun oleh 5. Subgrup 0, 2, 4, 6, 8 merupakan subgrup siklik karena dibangun oleh 5. Jadi setiap subgrup dari grup siklik juga siklik. Grup simetris. Definisinya itu yang pertama, misalkan S suatu himpunan berhingga yang banyak elemennya adalah N. Suatu pemetaan satu-satu dari S ke S sendiri disebut permutasi dari elemen-elemen S. Banyaknya S adalah tingkat permutasi. Yang kedua, misalkan A adalah suatu himpunan berhingga dan SA adalah himpunan semua pemetaan bijektif dari himpunan A pada dirinya sendiri, maka komposisi pemetaan SA, O adalah grup permutasi. Ketiga, grup dari semua permutasi dari himpunan disebut grup simetris berderajat N dan dinyatakan dengan Sn, bundaran. Order dari Sn adalah N. Dan bila N besar dari 2, N bilangan bulat positif, maka Sn tidak komutatif. Contohnya, misalkan F dan G dua permutasi yang didefinisikan sebagai berikut. F yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 5, 3, 6, 4. Dan G yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 1, 2, 5, 6, 4. Tentukan F bundaran G dan G bundaran F. Terjawab, F bundaran G-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 2, 1, 6, 4, 3. G bundaran F yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 6, 2, 4, 5. Homomorfisme dan sifat-sifatnya. Definisinya yaitu, misalkan grup G dengan operasi bintang dan H dengan operasi bundaran adalah grup suatu homomorfisme grup dari G ke H adalah suatu pemetaan F di mana G dipetakan ke H yang memenuhi fungsi X bintang Y sama dengan Fx bundaran Fy untuk setiap X, Y elemen dari G, atau G dengan operasi bintang dan H dengan operasi bundaran adalah grup yang dipetakan dari G ke H disebut homomorfisme grup jika dan hanya jika yang pertama fungsi G menuju H adalah fungsi. Kedua, memenuhi penguatan operasi yaitu fungsi X bintang Y sama dengan Fx bundaran Fy untuk setiap X, Y elemen dari G. Sifat-sifat homomorfisme grup. Misalkan Pi suatu homomorfisme dari grup G ke grup G aksen adalah G dan G adalah elemen dari G. Maka ada beberapa sifat homomorfisme grup. Yang pertama, fungsi I membawa identitas G ke identitas G aksen. Yang kedua, Q G pangkat N sama dengan Pi G pangkat N untuk setiap N di Z. Yang ketiga, jika mutlak G adalah finite, maka mutlak Pi G membagi G. Yang keempat, kernel Pi adalah subgrup dari G. Yang kelima, Pi A sama dengan Pi B jika dan hanya jika A kernel Pi sama dengan B kernel Pi. 6. Jika Pi G sama dengan G aksen, maka Pi aksen G aksen sama dengan X elemen dari G di mana Pi X sama dengan G aksen sama dengan G kernel Pi. Contoh soalnya yaitu grup
Bilangan bulat dengan operasi penjumlahan adalah grup. Identifikasi fungsi bilangan bulat menuju bilangan bulat dengan fx sama dengan 2x merupakan homomorfisme grup atau bukan. Penyelesaiannya akan ditunjukkan fungsi z menuju z dengan fx sama dengan 2x. Memenuhi yang pertama fungsi. Kita ambil sembarang x1 dan x2 merupakan elemen dari z dengan x1 dan x2. Perhatikan bahwa x1 sama dengan x2, 2x1 sama dengan 2x2. Maka fx1 sama dengan fx2. Kan tadi rumus fungsinya fx sama dengan 2x. Maka kalau x sama dengan 1 fungsinya 2x1. Kalau x sama dengan 2 fungsinya 2x pangkat 3. Makanya fungsinya fx1 sama dengan fx2. Jadi fungsi z dipetakan terhadap z dengan fx sama dengan 2x adalah suatu fungsi. Yang B, memenuhi penguatan operasi. Kita ambil sembarang x1, x2 elemen dari bilangan bulat dengan x1 sama dengan x2. Perhatikan bahwa fx1 ditambah x2 sama dengan 2x1 ditambah x2. 2x1 ditambah 2x2 sama dengan fx1 ditambah fx2. Maka dapat dikatakan bahwa relasi fz menuju z dengan fx sama dengan 2x memenuhi penguatan operasi. Dari A dan B, maka fungsi z dipetakan terhadap z dengan fx sama dengan 2x adalah homomorfisme grup. Selanjutnya isomorfisme grup. Definisinya yaitu homomorfisme pi yang dengan G dipetakan terhadap G aksen dikatakan isomorfisme jika pi pemetaan bijektif atau dilambangkan sebagai G setara dengan G aksen. Langkah-langkah untuk menunjukkan dua grup isomorfisme yaitu yang pertama, definisikan homomorfisme pi G dipetakan terhadap G aksen yaitu dengan menunjukkan bahwa pi suatu pemetaan dan pi AB sama dengan pi A dikali pi B untuk setiap AB elemen dari G. Yang kedua, tunjukkan pemetaan pi injektif. Yang ketiga, tunjukkan pemetaan pi surjektif. Contoh soalnya yaitu tunjukkan bahwa bilangan real setara dengan real bintang. Penyelesaiannya yaitu yang pertama, pi yang memetakan R ke R bintang dengan Px sama dengan E pangkat X, di mana X adalah elemen bilangan real. X sama dengan Y, maka Px sama dengan Ex sama dengan Ey sama dengan Vy. Vx Y sama dengan E pangkat X tambah Y sama dengan Ex dikali E pangkat Y sama dengan Vx dikali Vy. Ini menunjukkan bahwa pi adalah suatu homomorfisme karena phi adalah suatu pemetaan. Yang kedua, Px sama dengan Py. Maka E pangkat X sama dengan E pangkat Y. E pangkat X dikurang Y sama dengan E pangkat 0 dan didapatkan hasilnya X sama dengan Y. Ini menunjukkan pi adalah injektif. Yang ketiga, R elemen dari bilangan real bintang. Ln dari R di R sehingga pi ln R sama dengan E pangkat ln R sama dengan R. Karena pengambilan R sembarang, maka pi merupakan surjektif. Dari langkah 1, 2, dan 3 menunjukkan bahwa pi adalah suatu isomorfisme yaitu R yang setara dengan R bintang. Teorema Cayley. Definisinya yaitu setiap grup isomorfisme ke grup permutasi. Teorema Cayley menempatkan semua grup ada konsep yang sama, yaitu sebagai himpunan fungsi-fungsi bijektif. Contoh soalnya yaitu misalkan K adalah A, B, C, dan D, dan operasi biner bintang pada K didefinisikan menurut tabel di bawah ini.
seperti yang terlihat di tabel ini. Yang ditanyakan yang pertama A, apakah K dengan operasi bintang merupakan suatu grup? Dan B, apakah K dengan operasi bintang merupakan suatu grup? Penyelesaiannya yaitu yang A, dari tabel Kale di atas diperoleh bahwa yang pertama, untuk setiap A, B elemen K sehingga dapat dikatakan bahwa operasi bintang pada K bersifat tertutup. Yang kedua, kita ambil A, B, C elemen K, akan ditunjukkan bahwa A bintang B bintang C sama dengan A bintang B bintang C. Perhatikan bahwa A bintang B bintang C sama dengan D bintang C sama dengan D. A bintang B bintang C sama dengan A bintang B sama dengan D, merupakan persamaan kedua. Dari persamaan pertama dan persamaan kedua diperoleh bahwa A bintang B bintang C sama dengan A bintang B bintang C. Dengan demikian, operasi bintang pada K bersifat asosiatif. Yang ketiga, dari tabel diperoleh bahwa dari baris atau kolom hasil operasi yang urutan elemen-elemennya sama dengan urutan pada baris pertama dan atau kolom pertama, yaitu C. Sehingga elemen identitas K terhadap operasi bintang pada K adalah C. Yang keempat, dari tabel Kale, inverse setiap elemen dilihat dari hasil operasi yang sama dengan elemen identitas, sehingga diperoleh inverse setiap elemen, yaitu A inverse itu D, B inverse itu B, C inverse itu C, D inverse itu A. Yang B, dari tabel Kale terlihat bahwa tabel simetris terhadap diagonal utama, maka operasi biner pada K bersifat komutatif, dan dari poin A diperoleh bahwa K dengan operasi bintang suatu grup. Karena K dengan operasi bintang suatu grup dan operasi biner pada K bersifat komutatif, maka K dengan operasi bintang merupakan grup abelian. Selanjutnya, relasi ekivalen. Definisinya yaitu suatu relasi pada himpunan A dikatakan sebagai relasi ekivalen jika relasi tersebut bersifat reflektif, simetris, dan transitif. Itu sifat-sifatnya yaitu yang pertama, karena R reflektif, setiap elemen ekivalen terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, karena R simetris, A ekivalen dengan B, setiap kali B ekivalen dengan A. Yang ketiga, karena R transitif, jika A dan B ekivalen serta B dan C ekivalen, maka A dan C juga ekivalen. Contohnya yang pertama itu diketahui A yaitu 1, 2, 3. Pada A didefinisikan R1 sama dengan 11, 12, 21, 22, 33. Apakah relasi tersebut merupakan relasi ekivalen? Kita jawab. Yang pertama, kita lihat bahwa R1 bersifat reflektif, yaitu 11, 22, 33, yaitu dengan dirinya sendiri tadi kan. Yang kedua, R1 bersifat simetris, yaitu 1, 2, 21. Ketiga, R1 bersifat transitif, itu 1, 2, 21 menjadi 1, 1. Jadi, maka A merupakan relasi ekivalen. Yang kedua, diketahui B sama dengan 2, 3, 4. Pada B didefinisikan relasi R2, di mana X, Y, di mana X merupakan kelipatan dari Y untuk setiap X, Y elemen dari B. Apakah relasi tersebut merupakan relasi ekivalen? Kita jawab. Maka R2 sama dengan, karena X kelipatan Y berarti 2 kelipatan 2, 4 kelipatan 4, 5 kelipatan 4, 4 merupakan kelipatan dari 2. Bersifat reflektif, itu 2, 2, 4, 4, 5, 5. Tidak bersifat simetris karena 4, 2 tidak mempunyai lawannya yaitu 2, 4. Tidak juga bersifat transitif. Selanjutnya, teorema Lagrange. Definisinya yaitu jika G sebarang grup berhingga dan S grup bagian G, maka orde S membagi orde G. Keterangannya
himpunan AS dan BS dinamakan koset kiri dari S. Kedua, dinamakan koset kiri karena anggota A dan B berada di kiri. Dengan definisi AS sama dengan AS di mana S dalam S. Ketiga, karena S sama dengan ES, maka berarti S merupakan koset kiri juga. Yang keempat, jika AS tidak sama dengan S, maka AS tidak mengandung identitas E. Yang kelima, di samping itu juga terdapat koset kanan. SA sama dengan SA di mana S dalam S. 6. Dalam notasi penjumlahan, koset kiri ditulis sebagai A ditambah S sama dengan A ditambah S di mana S dalam S. Contohnya, diberikan grup bilangan bulat 12 terhadap operasi penjumlahan modulo 12, maka subgrup dari himpunan 12 adalah yang pertama H1 sama dengan himpunan 0, maka order dari H1 yaitu 1. H2 sama dengan 0, 2, 4, 6, 8, 10, maka order H2 sama dengan 6. H3 sama dengan 0, 3, 6, 9, maka order H3 yaitu 4. H4 yaitu 0, 4, 8, maka order H4 sama dengan 3. H5 sama dengan 0,6, maka order H5 sama dengan 2. Selanjutnya, himpunan 12, maka order dari himpunan 12 adalah 12. Terlihat bahwa subgrup dari Z12 habis membagi Z12. Habis membagi order dari Z12. Indeks grup. Definisinya yaitu indeks dari subgrup H berhingga atau tidak pada grup G adalah ukuran relatif dari H pada G atau kardinalitas H pada G. Seperti yang kita ketahui, kardinalitas adalah banyaknya elemen yang dikandung oleh himpunan tersebut, atau setara dengan banyaknya koset kanan atau kiri dari H pada G. Order koset kiri sama dengan order koset kanan, yang dilambangkan sebagai IGH sama dengan G dibagi H, atau sama dengan NG per NH. Keterangannya itu NG itu order dari grup G, NH merupakan order dari subgrup H. Misalkan indeks 2 dari H pada G, itu berarti setengah dari order di G ada di H. Contohnya, tentukan indeks subgrup H dalam grup G pada operasi kali jika G 0, 1, 2, 3 dan H 0,2. Jawab G 0, 1, 2, 3, maka order dari grup G adalah 4. H 0, 2, maka order dari grup H adalah 2. Maka indeks grup H itu 4/2 sama dengan 2. Artinya setengah dari grup G ada di H. Subgrup normal. Definisinya yaitu yang pertama, misalkan H adalah subgrup dari grup G. Subgrup H dikatakan subgrup normal dari G bila GHG inverse elemen dari H untuk setiap G elemen G dan H elemen H. Kedua, misalkan H adalah subgrup normal dari grup G, maka setiap koset kiri dari H dalam G juga merupakan koset kanannya, atau yang dilambangkan sebagai AH sama dengan HA. Dari definisi di atas dapat dikatakan untuk menentukan bahwa suatu subgrup H adalah subgrup normal dari grup G, maka harus dibuktikan bahwa koset kiri dari H dalam G sama dengan koset kanan dari H dalam G. AH sama dengan HA. Adapun contohnya yaitu misalkan G dengan operasi penjumlahan sama dengan himpunan Z6 yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5 adalah suatu grup dan H sama dengan 0, 2, 4 merupakan subgrup dari G. Tunjukkan apakah H merupakan subgrup normal dari G atau bukan.
Kita jawab, generator dari Z6 yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita coba cari koset kirinya, yaitu 0 ditambah H, 0 ditambah 024, hasilnya 024. 1 ditambah H sama dengan 135, 2 ditambah H sama dengan 240, 3 ditambah H sama dengan 351, 4 ditambah H sama dengan 402, 5 ditambah H sama dengan 513. Begitu juga koset kanannya. Setelah dilihat dari dua data di atas, terlihat bahwa berlaku AH sama dengan HA untuk setiap A elemen G. Ini menunjukkan bahwa koset kiri sama dengan koset kanan H dalam G adalah sama, sehingga terbukti bahwa H subgrup normal dari G. Grup faktor. Definisinya yaitu bila H adalah subgrup normal dari G dan dilambangkan dengan G dengan operasi bintang, himpunan dari koset-koset G per H sama dengan H bintang G, di mana G elemen dari G, membentuk sebuah grup H per G dengan operasi bintang yang didefinisikan oleh HG1 bintang HG2 sama dengan HG1 bintang G2 disebut grup faktor G oleh H. Orde dari grup faktor G per H bintang adalah banyaknya koset-koset dari H dalam G, sehingga indeks G per H sama dengan mutlak dari G per H. Contohnya, G sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 terhadap operasi perkalian modulo 7 membentuk grup. H sama dengan 1, 6 subgrup dari G. Buktikan bahwa G per H merupakan grup faktor. Kita jawab, H1-nya sama dengan 1, 6 modulo 7. 1, 6 dikali 1 modulo 7 itu hasilnya 1, 6. H2 1, 6 modulo 7 perkalian modulo 7 dikali 2 itu 2, 5. H3 1, 6 dikali 3 4. H4 1, 6 dikali 4 3. H5 1, 6 dikali 5 itu 52. H6 1, 6 dikali 6 itu 61. 1. Jadi G per H sama dengan H1, H2, H3 itu 1, 6, 2, 5, 3, 4. Selanjutnya, kernel dari suatu homomorfisme, yaitu definisinya misalkan F suatu fungsi homomorfisme dari grup G ke dalam fungsi K. F adalah himpunan semua X elemen G yang dipetakan oleh F G E aksen, di mana E aksen merupakan unsur identitas dalam G, atau KF sama dengan X elemen G, mana Fx elemen E aksen. Contohnya, Z dengan operasi penjumlahan, yaitu grup bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Pemetaannya yaitu Fz didefinisikan Fx M dikali X untuk setiap X elemen G dan M suatu bilangan bulat. Maka F adalah suatu homomorfisme dan kernel dari Z positif tersebut adalah 0. Homomorfisme fundamental group. Teoremanya yaitu jika Pi memetakan G ke G bintang adalah homomorfisme dengan kernel K, maka Pi G adalah suatu grup dan fungsi mu yang memetakan G per K ke Pi G diberikan oleh seperti terlihat pada gambar, mu X K sama dengan Pi X merupakan isomorfisme. Catatan mu X K sama dengan Pi X merupakan isomorfisme G per K ke Pi G
bukan ke G aksen, karena belum tentu VG sama dengan G bintang. Vx sama dengan mu x sama dengan Vx merupakan monomorfisme G per K ke G bintang. Jika V epimorfisme yang berarti Vg sama dengan G bintang, maka mu xk sama dengan Vx merupakan isomorfisme G per K ke G bintang. Contohnya, tunjukkan bahwa sembarang grup siklik adalah isomorfisme baik terhadap integer Z atas penjumlahan ataupun terhadap Zm integer atas penjumlahan modulo M. Jawab, misalkan A sembarang elemen pada sebuah grup G. Fungsi f yang memetakan Z ke G yang didefinisikan sebagai Fn sama dengan A pangkat N adalah suatu homomorfisme, karena Fm ditambah N sama dengan A pangkat M ditambah N sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan Fm dikali Fn. Gambaran dari suatu grup A, subgrup siklik yang dibentuk oleh A. Karena grup A isomorfisme Z per K dengan K adalah kernel dari F. Jika K sama dengan 0, maka grup A isomorfisme Z. Pada pihak lain, jika M adalah order dari A, maka K kelipatan dari M adalah, dan oleh sebab itu grup A isomorfisme Zm. Terima kasih. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.